Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak alkohol kepada sistem reproduksi kaum ibu-ibu. Kita akan bahas secara mendalam bersama pakarnya, Dr. Ikhwanul Adnin, SPOG Konsultan. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai isu yang lagi berkembang sekarang ya, yaitu kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Tentu bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu apa efeknya kepada reproduksinya gitu ya. Silakan, Dr. Inul. Ya, makasih Prof. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita berbicara mengenai efek reproduksi pada alkohol. Sebenarnya kalau di reproduksi Prof, dia dua-dua Prof. Jadi dia juga terganggu pada yang laki-laki, juga pada yang wanita. Kebetulan saya di Objin, ya kita ceritanya wanita. Tapi kalau untuk couple Prof, untuk pasangan itu kita harus melihat keduanya Prof. Okay. Jadi misalnya ya kita kalau kita berbicara mengenai reproduksi, kalau laki-lakinya nggak bisa berhubungan kan termasuk suatu gangguan reproduksi. Jadi gangguan reproduksi ini kita bagi atas gangguan reproduksi pada laki-laki dan perempuan Prof. Walaupun yang perempuannya mungkin lebih bagian saya gitu. Cuman bagian laki-lakinya mungkin bisa kita jelaskan juga Prof. Jadi kalau saya bisa ceritakan bahwa kan kita di sini ada sistem reproduksi ini kan dikontrol oleh seimbangan aksis hipotalamus dan hipofisa. Ya ini reproduksi ini dia ada pria dan wanita dan terdiri dari alat reproduksi dalam dan luar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau laki-laki itu dikontrol oleh ya hormon kan banyak ya Prof. Tapi yang laki-laki kan biasanya testosteron. Kalau yang wanita itu hormon estrogen. Jadi sekarang masalah alkohol ya Prof. Kita cerita alkohol ya. Kalau di sini saya ada baca bahwa tingginya konsumsi alkohol itu pada sekitar 18% katanya Prof. Di 18 sampai 44 tahun. Sementara kalau kelebihan ini tentu kita semua sudah tahu akan mempengaruhi sistem organ tubuh sehingga berdampak negatif ya Prof. Terutama pada sistem reproduksi yang menyebabkan gangguan infertilitas, gangguan hormon dan kelainan seksual lain Prof. Jadi karena kita reproduksi, fungsi seksual juga kita bicarakan gitu Prof. Silakan. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau saya seperti kita tahu bersama ya kan Prof, itu kan alkohol terus mengganggu di hati, di otak. Mungkin sebelumnya Prof udah juga cerita, kalau saya udah ikutin terus sebenarnya sih Prof, ini YouTube ya Prof buat itu yang otak, kardiovaskuler, risiko kanker, kekerasan seksual dan infertilitas Prof. Jadi kalau misalnya kita mulai ada alkohol pada wanita dan pria itu mulai dia kan toleransi ya bisa ya kalau saya bicara ini, tapi karena terus dia minum akhirnya dia berdampak negatif lah karena dia berdampak negatif. Secara biologis wanita dan pria cenderung menyerap alkohol dengan cara berbeda ternyata Prof. Jadi lelaki cenderung memiliki berat badan lebih dibandingkan wanita, di mana pria cenderung memiliki rasio lemak terhadap air lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Jadi sebenarnya katanya pria justru dia lebih mentoleransi alkohol ini kalau yang saya baca. Justru wanita yang lebih hati-hati gitu dengan wanita dengan konsumsi wanita yang sama dengan pria, justru efek sampingnya pada wanita lebih tinggi disebutkan Prof. Kalau perempuan ini banyak dia kan Prof, dia ada tuba, ada ovarium, ada dia mesti ovulasi, ada endometrium, itu semua kalau alkohol itu akan mempengaruhi semua itu, gitu Prof. Jadi
memang penurunan 50% angka konsumsi per siklus pada pasangan yang mengkonsumsi alkohol kira-kira 1 sampai 90 gram katanya. Jadi angka konsumsi maksudnya kesuburannya lah istilahnya kita kan ya. Kesuburan itu akan menurun 50% pada wanita-wanita yang konsumsi alkohol sekitar 90 gram sih gitu kan. Tapi dia range ya Prof. Jadi jelas ya hubungannya. Iya. Jadi kalau di kalau angka kehamilan dengan jumlah alkohol yang dikonsumsi itu berbanding terbalik lah. Dia minum konsumsi lebih banyak, angka kemungkinan kehamilan rendah. Nah, itu udah banyak diteliti orang, Bro. Itu udah memang jelas. Udah gitu. jelas itu ya. Jadi kalau kita ini banyak lah hal-hal yang kalau misalnya detailnya dia peningkatan dari estrogen, penurunan dari progesteron gitu ya, Bro. Daripada wanita itu dia LH HCG reseptornya akan berkurang. Banyak hal-hal kalau kita detail dengan kalau misalnya kita lebih dalam kan kemana alkohol itu itulah kira-kira banyak, bahkan ada efeknya ke tuba, Prof. Jadi kan apa efeknya tuba falopi. Jadi kan kalau efeknya jadi kontrasinya jadi kurang. Berkurang dia motilitasnya. Dia kan kalau misalnya ovum itu kan dari ovarium itu kan ada jalan tuh tuba falopi itu kan. Nah, dia motilitasnya kurang, jadi tidak sampai tidak connect dia dengan sperma. Harusnya dia berjalan di dalam tuba ya. Berjalan di dalam tuba, masuk ke dalam. Berjalan dia kan. Terus ya. Sekarang kan karena berjalan. Gerakannya kurang, jadi enggak jalan dia ya. Kurang berjalan karena ovum itu kan dia punya umur, Prof. Mati di jalan ya. Sekian hari dia harus dibuahi. Iya. Kalau enggak dia tidak bisa. Habis karena dia ada enzimnya akan keluar, ada enzim yang keluar itu pada ovum itu sehingga dia harus nempel atau macam mana. Iya. Kontroversi masih kontroversi ya, Prof. Kehamilan di luar kehamilan ektopik gitu. Orang di hamilan kandungan itu ada yang bilang meninggi, tapi memang masih kontroversi. Karena memang dia gerak pelan ya gitu ya. Lambat dia kan, dia. Di situ. Mestinya dia udah di dalam. Di jalan jumpanya ya. Jadi logikanya gitu sih, memang hanya di sini memang dibuktikan bahwa penurunan daripada motilitas itu. Ya. Udah gitu dia di uterus implantasi juga terganggu. Apa gangguannya? Jadi dia endometriumnya itu nggak bagus, karena sebenarnya sih kaitannya juga dengan hormonal tadi. Jadi tidak bagus ya, nggak bisa nempel dia. Jadi pada penelitian bayi tabung gitu kan, Prof, kan bayi tabung kan kita kan masukkan dia ke dalam rahim kan, Prof, itu jadi eceknya kalau misalnya sawah dikemburkan dulu nanti baru ditanam kan gitu ya, Prof. Nah, jadi kalau pada peminum alkohol ini tidak bagus itu endometrium, sehingga banyak kegagalan pada bayi tabung. Gitu kira-kira. Dan satu lagi, Prof, gangguan haid juga bisa. Apa itu? Juga bisa gangguan haid. Jadi nggak tentu haidnya itu nggak beres. Karena nggak namanya pengendarahan uterus abnormal kalau istilah kami. Jadi nggak bagus, karena ya sebetulnya poinnya sih kalau di jurnal-jurnal sebutkan bahwa ya gangguan pada poros hipotalamus hipofisis tadi, Bro. Jadi dia terganggu sehingga hormonnya tak beres sehingga terjadi gangguan siklus haid. Kira-kira gitulah, Bro. Lalu kan artinya kemungkinan hamilnya terganggu ya. Berarti jadi berkurang kemungkinan dia hamil. Kemudian kalau dia berhasil hamil, ada ndak efek ke bayi gitu, alkohol itu? Kalau disebutkan memang ada. Dia bisa terjadi gangguan kongenital justru. Jadi peminum alkohol itu bisa terjadi gangguan kongenital. Kongenital seperti jantung bocor bisa itu ya? Jantung bocor, itulah kelainan kongenital. Tapi nggak disebutkan kali apa dia jelasnya yang berhubungan betul dengan alkohol. Tapi alkohol menyebabkan
disebutkan di jurnal Ya, yang menyebabkan satu kelainan kongenital. Jadi memperkecil kemungkinan hamil, kemudian kalaupun hamil bisa juga kemungkinan cacat ya, cacat lahir cacat, gitu ya. Waduh, cacat, jadi luar biasa, sangat berbahaya ya minuman alkohol ini, Dr. Inul ya. Ya, semoga ini masyarakat kita bisa mendengarkan acara ini sehingga yang belum mulai minum alkohol enggak usah dicoba-coba lah. Yang sudah jalan berhentilah. Begitu ya Dr. Inul ya? Iyalah. Baiklah Dr. Inul, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini ya penonton Sahabat Sehat bisa mendengarkan, bisa menyebarkan juga kepada kawan-kawan agar berhati-hati mengkonsumsi alkohol ini ya. Yang belum mulai jangan mulai, yang sudah mulai berhentilah hari ini. Terima kasih Dr. Inul, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.